tidur. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan semua? Sudah siap belajar? Buku dan alat tulisnya sudah di atas meja? Bu Guru lihat semuanya sudah siap belajar ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Selamat pagi, terima kasih Cila. Silakan duduk. Bu Guru absen dulu ya. Bagus Putra Ibrahim, Dewa Gede Arka Sanjaya, Dini Mahademi, Fernida Ayudia Maurantika, Iko Mang Surya Aditya, Inayatullah Salsabila Bahtiar, Keano Mirza Nayakama Wibowo, Kamsa Sekarmin Tias, yang tinggi angkat tangannya ya, Lairatul Istiqomah, lalu Vito Danendra Junardi, Malika Zafira, Maura Ayu Lestari, Muhammad Najmul Fatan, Nadine Alicia Widodo, Nadia Khairunisa, Nikade Ayu Cynthia Renata Putri, Niluh Kezia Fikananta, Niputu Jelita Angelina Putri, Ninengah Cila Andita Pratiwi, Raden Roro Nimas, Rizky Anunda Retna Kinanti, Rizky Aditya Ramadan, Syarif Hidayatullah, Warna Julia Alkadea, Zaira Latifa Azahra. Ya, semuanya sudah hadir ya. Sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu ya, biar kalian tambah semangat belajarnya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Kurang semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Ya. Sudah semangat. Sebelum kita mulai belajar, kita bernyanyi dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu berikut, Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu semuanya. Semua.
Ya. Silakan duduk kembali. Jadi tadi itu adalah lagu Indonesia Raya, ya, lagu Indonesia Raya. Kalian sebagai pemuda dan pemudi bangsa Indonesia menjadi penerus bangsa. Jadi kalian harus menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa Indonesia, ya. Kalian juga harus semangat untuk memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia, ya. Nah, sekarang perhatikan semuanya di layar slide ini, ya. Semuanya perhatikan. Nah, Bu Guru akan memberikan persepsi atau mengingatkan kalian kembali pelajaran sebelumnya. Jadi di pelajaran sebelumnya itu apa saja penemuan yang sudah kalian pelajari sebelumnya yang dapat membawa perubahan? Apa? Penemuan apa? Lampu. Apa lagi? Baterai. Apa lagi? Roda. Apa lagi? Radio. Banyak sekali penemuan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Kemudian apa penemuan tersebut bisa kita rasakan manfaatnya sampai saat ini? Bisa, ya, kita manfaatkan. Contohnya apa manfaatnya? Kalau lampu, menyalakan lampu saat malam hari, ya. Apalagi kalau roda, apa manfaatnya sampai sekarang? Sebagai kendaraan, sebagai alat transportasi. Oke. Nah, setelah itu pada pembelajaran kali ini, ya, tujuannya nanti melalui nanti Bu Guru akan berikan PowerPoint, ya, interaktif. Nanti kalian dapat menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Nanti Bu Guru akan tampilkan PowerPoint, nanti PowerPoint interaktif. Kalian bisa menganalisis peran Indonesia dan bentuk kerjasama Indonesia dalam bidang sosial dan budaya dalam lingkup negara ASEAN. Ya, setelah itu nanti melalui tayangan slide PowerPoint juga nanti kalian akan dapat menyajikan informasi tentang apa peran Indonesia, kerjasama apa yang dilakukan bangsa Indonesia dalam bidang sosial dan budaya dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang ketiga, nanti melalui tayangan video pembelajaran kalian akan menganalisis, ya, bagaimana caranya mengetahui tentang teks. Dengan cara teks menghasilkan energi listrik, nanti kalian bisa menganalisis yang mana bagian pernyataan umum, kemudian dari penjelas dan juga kesimpulan dari teks eksplanasi. Setelah itu nanti Bu Guru akan berikan, ini Bu Guru sudah ada di depan, ya. Nah, nanti, ya, Bu Guru ada alat peraga di sini. Alat peraga namanya mikrohidro, ya, alat peraga mikrohidro. Bagaimana caranya menghasilkan energi listrik dari memanfaatkan aliran air. Jadi di sini Bu Guru ada alat peraga sederhananya. Jadi alat ini Bu Guru buat dari barang-barang bekas seadanya. Nanti Bu Guru jelaskan bagaimana cara kerjanya dan nanti kalian bisa menulis langkah-langkah atau cara dari cara kerja pembangkit listrik mikrohidro nanti di LKPD kalian, ya. Nah, setelah itu nanti Bu Guru juga akan memberikan kalian tayangan video pembelajaran tentang bagaimana caranya menganalisis bagaimana cara menghasilkan energi listrik, ya. Nah, sekarang kegiatan pembelajaran kita nanti Bu Guru akan menayangkan kalian beberapa slide PowerPoint interaktif. Kemudian Bu Guru akan menayangkan kalian beberapa video pembelajaran. Setelah itu Bu Guru akan memperagakan alat peraga mikrohidro. Oke. Nah, kegiatan pembelajaran kita kali ini nanti Bu Guru akan menayangkan kalian beberapa tayangan slide PowerPoint interaktif, ya. Setelah itu Bu Guru akan berikan kalian beberapa video pembelajaran. Setelah itu nanti Bu Guru akan
hidro, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air dengan cara sederhana. Setelah itu nanti Bu Guru akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Bu Guru akan bagikan kalian LKPD. Setelah itu nanti kalian akan maju mempresentasikan hasilnya. Oke? Nah, sekarang perhatikan slide yang ada di papan, yang ada di depan ya. Nah, kira-kira dari negara manakah barang-barang ini berasal? Ini apa namanya? Batik. Kira-kira batik itu dari negara mana? Dari negara Indonesia ya. Kemudian yang kedua, benda ini adalah karpet permadani. Kira-kira dari negara mana karpet permadani? Dari mana? Dari Turki. Bagus. Sekarang benda yang ketiga, kira-kira boneka ini dari mana? Dari mana? Dari Tiongkok. Pintar ya, bagus sekali, hebat. Nah, sekarang yang terakhir ini, mobil ini kira-kira asal negara dari mana? Dari Jepang. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa barang-barang ini bisa sampai ke Indonesia? Karena apa? Karena adanya globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Apa globalisasi? Kemajuan teknologi dan alat transportasi ya. Jadi karena adanya kemajuan teknologi dan alat transportasi, karena adanya globalisasi, maka beberapa benda yang ada di berbagai negara ini bisa sampai di Indonesia, bisa sampai di sini di negara kita ya. Nah, selanjutnya, nah ini sudah ya, bagaimana bisa barang-barang ini tadi sampai di negara kita karena adanya globalisasi, yaitu adanya kemajuan teknologi dan kemajuan dari alat transportasi. Nah, berikut adalah PowerPoint interaktif ya yang akan Bu Guru tampilkan. Ini ada PowerPoint interaktif. Kita mulai saja. Nah, di sini ada materi ya. Nah, ini ada yang bisa baca enggak? Bu Guru minta silakan dibaca. Nih Mas, dibaca. Ya. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Oke, selanjutnya lanjut. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung. Lanjut. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkan bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Nah itu Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiri angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir. souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan.
Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat amplop Ibu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah dibaca teksnya nih Mas ya. Jadi tadi itu adalah apa kira-kira bentuk kerjasama Indonesia dalam bidang apa? Apa? Budaya. Ada alat musik apa yang ada di sana? Angklung ya. Jadi dalam pertemuan dari beberapa negara ASEAN itu Ibu Hillary Clinton itu memainkan alat musik dari negara mana? Indonesia. Jadi itu adalah salah satu bentuk kerjasama Indonesia dalam bidang budaya, salah satunya ya. Jadi angklung bisa dimainkan dalam pertemuan negara-negara ASEAN sehingga budaya kita juga bisa dikenal oleh mancanegara ya. Nah, selanjutnya berikut ini ada video pembelajaran tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN dan juga peran Indonesia dalam bidang sosial dan budaya di antara negara ASEAN. Disimak baik-baik videonya ya. Yang pertama, Indonesia mengirimkan tim. Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia. Globalisasi telah menyebabkan adanya saling kebergantungan antar negara. Banyak negara yang kemudian menjalin kerjasama yang diharapkan saling menguntungkan. Indonesia pun turut menjalin kerjasama dengan negara-negara lainnya, baik kerjasama bilateral atau dua negara, regional, satu kawasan, maupun internasional yaitu dunia. Kerjasama bangsa Indonesia dengan bangsa lain diharapkan dapat membawa keuntungan bagi bangsa Indonesia. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia adalah ASEAN. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam. Keberagaman sumber daya alam tersebut mendorong kerjasama antar negara dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Dua, berada dalam wilayah yang sama. ASEAN merupakan negara-negara dalam satu kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Mereka hidup bertetangga sehingga tercipta interaksi dan kerjasama antar negara. Faktor yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Singapura merupakan negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi termaju di Asia Tenggara. Akan tetapi, sumber daya alam Singapura terbatas. Hal ini mendorong Singapura menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, anak pintar, sekarang kalian sudah tahu kan mengapa negara-negara anggota ASEAN bekerja sama? Sekarang kita akan bahas kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama ASEAN di bidang sosial. Yang pertama, penanggulangan bencana alam. Dua, penanganan narkoba dan solusinya. Tiga, perlindungan terhadap difabel. 4. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN.
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. 6. Perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Itulah beberapa kerjasama ASEAN di bidang sosial. Adapun peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial, yang pertama, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara yang dilanda bencana alam. 2. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi di negara yang mengalami konflik. 3. Indonesia dan beberapa negara lainnya bekerjasama melakukan upaya untuk mencegah penyebaran virus, misalnya dalam penanganan virus COVID-19. Kerjasama ASEAN di bidang budaya. Kerjasama ASEAN di bidang budaya. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan olahraga yaitu SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. 2. Mengenalkan kebudayaan dan kesenian masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. 3. Meningkatkan jumlah UMKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. 4. Pertukaran acara program televisi. 5. Diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. Nah, anak hebat, itulah beberapa contoh kerjasama ASEAN di bidang budaya. Adapun peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang budaya. Yang pertama, Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti kegiatan kesenian dan kebudayaan di berbagai negara. 2. Indonesia berpartisipasi dalam ajang olahraga negara-negara ASEAN seperti pada pelaksanaan SEA Games. 3. Indonesia berpartisipasi dalam festival film yang diikuti oleh negara-negara ASEAN. Nah, anak hebat, itulah peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang budaya. Oke. Tadi kalian sudah simak ya beberapa kerjasama dan peran Indonesia dalam bidang sosial dan budaya. Ada yang bisa menyebutkan, ada yang masih ingat nggak apa contoh kerjasama atau peran Indonesia dalam bidang sosial? Apa tadi? Dalam bidang sosial apa? Jika ada bencana alam, maka bagaimana? Penanggulangan bencana alam. Jadi Indonesia juga berperan dalam kalau misalnya ada negara anggota ASEAN yang terkena bencana, maka Indonesia juga akan ikut membantu korban bencana alam. Kemudian apa lagi yang kedua terkait masalah narkoba tadi? Apa? Apa tadi? Terkait dengan masalah narkoba, jadi Indonesia juga berperan dalam membatasi peredaran narkoba ya, dan juga Indonesia menjadi untuk orang tua atau difabel, melindungi orang tua dan difabel ya, orang-orang yang memiliki keterbatasan ya. Kemudian ada yang masih ingat nggak apa saja tadi peran Indonesia dalam bidang budaya? Contohnya apa? Ya, ikut berperan dalam SEA Games. Apalagi yang keras suaranya nggak apa-apa. Apalagi tadi peran Indonesia mengikuti festival film di berbagai negara. Apalagi ikut berperan dalam berbagai kesenian yang diselenggarakan oleh negara-negara anggota ASEAN ya. Nah, peran dan kerjasama Indonesia dalam bidang sosial dan budaya. Kita simak PowerPoint interaktif Bu Guru selanjutnya ya.
Nah, ini adalah proses menghasilkan energi listrik ya. Coba diperhatikan, ini adalah proses menghasilkan energi listrik. Kalian bisa lihat di sana ya. Kalian bisa lihat. Nah, itu yang nomor 1 adalah gambar dari aliran sungai. Jadi air dari aliran sungai itu masuk ke pintu yang nomor 2 dari katup pengatur airnya ya. Yang itu yang nomor 3 itu untuk mengatur debit air yang bisa masuk. Setelah itu airnya masuk ke dalam tangki penampung itu ya. Setelah masuk ke sana ke nomor 4, kemudian melalui turbin. Mesin turbin itu ada di nomor 7 ya. Jadi turbinnya ada di nomor 7. Nah, di sanalah energi potensial air dirubah menjadi energi gerak oleh apa? Oleh turbin di nomor 7. Setelah itu, setelah airnya diatur tekanannya, masuklah ke nomor 8, yaitu adalah generator. Nomor 8 itu generator. Generator itulah yang mengubah energi gerak air menjadi energi listrik. Setelah itu energi listrik disalurkan, yang menyalurkan menuju di atas itu melalui transformer ya, disalurkan ke berbagai rumah-rumah penduduk ya. Jadi seperti itu adalah beberapa proses menghasilkan energi listrik. Nah, kalau yang ini adalah tampilan slide PowerPoint-nya. Sekarang kita akan coba ya, Bu Guru sudah ada alat peraga di sini. Alat peraga sederhana pembangkit listrik tenaga air atau yang kita sering sebut dengan mikrohidro. Kalian simak baik-baik bagaimana cara kerjanya. Ya, kalian perhatikan ya, di sini di depan kalian ini sudah ada alat peraga sederhana mikrohidro pembangkit listrik tenaga air. Jadi ini sama seperti di atas itu cara kerjanya ya. Nah, nanti air ini akan mengalir dari sini, dari pintu yang ini, kemudian nanti masuk melalui turbin. Jadi seperti kincir air ini namanya turbin ya. Turbin ini akan mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Nanti di sini di belakangnya ini ada generatornya. Generator inilah yang berfungsi nanti untuk mengubah energi gerak tadi menjadi energi listrik. Nanti di sini ada lampu. Nanti kita lihat sama-sama ya bagaimana kerjanya. Bebercok dulu. Nah, di sini airnya sudah muter ya. Nah, di sini muter seperti ini. Nah, nanti dari turbin ini, kemudian dari generator inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Di sini terlihat lampunya sudah menyala. Jadi seperti ini cara kerjanya dari pembangkit listrik tenaga air atau mikrohidro. Kalian bisa lihat, bisa didekatin lihatnya, bisa. Ada yang mau lihat maju? Bisa ya, seperti ini cara kerjanya. Nah, dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi seperti ini ya, Bu Guru ulangi cara kerjanya. Di sini sama seperti yang di atas, ada turbin, ada apa lagi? Ada generator. Jadi turbin inilah yang mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Nah, di sini di belakang sini ada generator. Generatornya itu mengubah energi gerak menjadi energi listrik ya. Jadi menyalalah lampunya ini ya, menyala ya. Menyala seperti ini. Jadi ini adalah alat peraga sederhana untuk pembangkit listrik tenaga air mikrohidro. Bagaimana perasaan kalian melihat alat peraga seperti ini di depan kelas? Senang? Senang ya, oke. Senang katanya ya. Oke. Kita matikan ya. Nah, kalau dimatikan maka dia akan mati ya. Nah, sekarang biar ini lebih semangat ya kalian, kita ice breaking dulu ya. Coba bangun, semuanya bangun dulu. Kita ice breaking dulu. Diikuti gerakan
akan ini ya. Semuanya ikuti ya. Semuanya ikut. Ikut semua ya. Putar. Semuanya gerak. Putar lagi. Kayak penguin ya. Gerak, semuanya gerak. Oke, udah ya, tepuk tangan dulu semua, tepuk tangan ya. Gimana perasaannya? Senang ya. Nah, sekarang Bu Guru akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Di sini sudah ada 5 kelompok. Kita akan beri nama sesuai dengan nama-nama pembangkit listrik ya. Di sini ada. Nah, sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, 5 kelompok ya. Kita beri nama. Ini sudah Bu Guru bagi semuanya sebelumnya ya, 5 kelompok. Kita beri nama sesuai dengan nama-nama pembangkit listrik. Yang di sini namanya pembangkit listrik tenaga air ya. Yang ini namanya pembangkit listrik tenaga surya. Yang ini pembangkit listrik tenaga bayu. Yang ini pembangkit listrik tenaga diesel ya. Yang ini pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Yang ini nuklir ya. Yang ini apa tadi? Tenaga diesel. Yang ini air, yang ini surya, yang itu bayu. Oke? Bu Guru sudah bagi. Nanti Bu Guru akan bagikan LKPD. Ini LKPD-nya. Ya. Bu Guru akan bagikan LKPD-nya dan bahan ajar kepada kalian. Silahkan kalian ikuti ya langkah-langkah kerja dari LKPD ini. Nanti bagi kelompok yang kurang mengerti, kurang paham, bisa tanya sama Bu Guru ya. Ditulis nama kelompoknya ya sesuai yang tadi dan nama anggota kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Mengerti? Silahkan bisa bertanya kepada Bu Guru. Ya, silakan. Gimana? Silakan
dibagi. Ya. Silakan dibagi kerjanya ya. Silakan dijawab. Silakan dikerjakan. Nah, bagi kalian yang ingin tahu di sana di LKPD itu kan tadi sudah ada ini. Bagi kalian yang ingin tahu bagaimana mau menulis bagaimana cara kerja dari pembangkit listrik mikrohidro, kalian bisa simak lagi alat peraga ini ya. Bu Guru akan hidupkan lagi, kalian silahkan simak bagaimana cara kerjanya ya. Ya. Kalian bisa mengamati dari sini juga bisa ya. Silahkan. Bisa perwakilan kelompok maju untuk melihat bagaimana cara kerja alat ini. Ya. Silakan dicatat. Ayo bisa ke sini ya, masing-masing kelompok, perwakilan satu kelompok bisa maju ke depan untuk melihat bagaimana cara kerja dari pembangkit listrik mikrohidro berikut. Jadi ini turbinnya ini muter mengubah energi potensial air ini menjadi energi gerak. Kemudian di sini ada generatornya inilah yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ya, jadi nanti lampunya bisa hidup seperti ini. Ya. Nah, Bu Guru juga akan ini ya. Tampilkan lagi bagaimana tadi slide-nya yang ini ya. Silakan kalian simak baik-baik. Ayo, silakan dibagi kerjanya. Masih ada 20 menit lagi waktunya ya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bagi yang kurang jelas kelompoknya bisa maju ke depan untuk melihat alat peraga mikrohidro ini. Gimana? Sudah selesai? Nah, di sini juga Bu Guru ada ini ya. Sudah jadi? Sudah jadi? Satu ya. Sudah jadi semua ya? Ada yang belum jadi kelompoknya? Sudah jadi semua? Sudah, oke. Baik, kalau misalnya sudah jadi. Nah, di sini coba perhatikan semua.
Nah, coba kalian perhatikan di sini ada teks eksplanasi. Dalam LKPD kalian itu ada menentukan bagian-bagian dari teks eksplanasi. Silahkan Bu Guru minta coba dibaca di depan. Cynthia. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat atau fenomena, baik peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Adapun struktur teks eksplanasi sebagai berikut: 1. Pernyataan umum, 2. Deret penjara, 3. Interpretasi, 4. Kesimpulan. Oke ya, seperti ini. Jadi ini ada contoh teks eksplanasinya. Nah, contoh teks eksplanasi itu adalah teks yang proses menghasilkan energi listrik. Ini adalah contoh teks eksplanasi. Di LKPD kalian itu silahkan kalian tentukan yang mana yang merupakan pernyataan umumnya, deret penjelasnya, dan juga kesimpulan. Ya, silakan. Ya, kalian bisa lihat juga dalam slide yang ada di depan. Oke, sudah sampai mana pengerjaannya? Ada kesulitan? Kalau misalnya ada kesulitan, ada pertanyaan, silahkan ya, tanya dulu ya. Sudah? Sudah jadi? Silakan didiskusikan pekerjaannya. Sudah jadi? Oke, sudah jadi semua ya? Oke, kalau sudah jadi. Ya sudah, kalau sudah jadi ya, sekarang waktunya presentasi ya. Tapi sebelum presentasi, Bu Guru minta kalian hadap depan dulu semua. Kita akan melakukan ice breaking ya. Kalau Bu Guru bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi ya, oke. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi ya. Oke, sekarang waktunya presentasi ya. Kalau sudah presentasi, jadi ini untuk alat peraganya Bu Guru matikan dulu. Sekarang waktunya presentasi. Ya, silakan untuk kelompok pembangkit listrik tenaga Bayu dulu. Ayo, silakan. Pembangkit listrik tenaga Bayu. Silakan diperhatikan teman-temannya presentasi. Ayo. Selamat pagi teman-teman. Kalau temannya menyapa dijawab ya, yang semangat. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan LKPD tentang identifikasi benda yang berasal dari negara yang memproduksinya. Yang pertama ada batik dari Indonesia, yang kedua ada boneka dari Tiongkok, yang ketiga ada mobil dari Jepang, yang keempat ada susu dari Selandia Baru. Selanjutnya, Yang kedua, kerja sama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi.
Bentuk kerjasama adalah penanggulangan bencana alam. Yang kedua, penanganan narkoba dan solusinya. Yang ketiga, perlindungan terhadap difabel. Yang keempat, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan sosial dan penggunaan negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara yang dilanda kebenaan alam. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan untuk berfungsi di negara yang mengalami konflik. Indonesia dan beberapa negara lain bekerja sama melakukan upaya untuk mencegah penyebaran virus, misalnya dalam virus COVID-19. Bentuk kerjasama Indonesia di budaya: menyelenggarakan kegiatan olahraga yaitu SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Yang kedua, mengenalkan kebudayaan dan kesenian masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan jumlah UMKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Yang keempat, pertukaran acara program televisi. Yang kelima, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. Lanjut. Ya, Teks selanjutnya. coba digiliran. Teks selanjutnya akan dibacakan oleh Nadine. Teks menghasilkan energi listrik dengan meniti. Buatlah diagram informasi penting dalam setiap paragraf. Paragraf 1, topiknya bawah. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air PLTA. Paragraf 2, deret penjelas. Masuk melalui pintu yang diatur dari waduk atau sungai. Oleh kartu oleh kutub pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman ke tekanan. Paragraf 3, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Air di dalam pipa pesan mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui kutub pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Selanjutnya, amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Nah, kita bisa lihat yang ini ya, lihat peraganya. Ya. Silakan dijelaskan bagaimana cara kerja. Berikut adalah cara kerja pembangkit listrik mikrohidro. Yang pertama, aliran sungai menjadi sumber energi dalam PLTMH. Selamaran air biasanya dibuat miring agar air mengalir lebih deras. Kemiringan saluran air sekira 25 derajat. Yang kedua, kincir air berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Putaran kincir air dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, penghubungan kincir air dengan generator menggunakan roda gerigi atau dapat dihubungkan dengan langsung pada pros kincir angin dan generator. Yang keempat, generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang kelima, saluran transmisi saluran penyaluran energi listrik ke konsumen. Sudah?
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menanggapi? Siapa yang ingin menanggapi? Silahkan. Masih. Sebenarnya yang di paragraf 3 yang kesimpulannya itu bisa ditambahkan tentang komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Ya. Jadi ada tambahannya seperti itu ya, Vira. Terima kasih. Ada tambahan yang lain atau tanggapan dari kelompok yang sudah presentasi? Bagaimana presentasi dari kelompok PLTB, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu? Siapa yang ingin menanggapi? Ya, silakan menanggapi. Kansa, silakan ditanggapi bagaimana presentasinya. Presentasinya udah bagus, Ya, udah lengkap, sudah baik. baik dan Ya, itu saja. Oke, ya, terima kasih atas tanggapannya. Oke, kita kasih tepuk hebat dulu untuk kelompok PLTB. Tepuk hebat. 1 jempol, 2 jempol. Hebat, hebat. Terima kasih ya. Kelompok selanjutnya, siapa yang mau presentasi? Kelompok siapa ini? Oh, Eca. Ayo, kelompok listrik tenaga nuklir. Silakan maju presentasi. Silakan maju kelompok pembangkit listrik tenaga nuklir. Silakan. Ayo, silakan. Ya, siapa dulu teman-teman? selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, identifikasi benda berikut berdasarkan asal negara yang memproduksinya. Batik berasal dari Indonesia, boneka berasal dari Tiongkok, mobil berasal dari Jepang, dan susu Milky berasal dari Selandia Baru. Lanjut, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasama sosial: menanggulangi bencana alam, 2 penanganan narkoba dan solusinya, 3 perlindungan terhadap difabel, 4 melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN, 5 meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Budaya: menyelenggarakan kegiatan olahraga yaitu SEA Games yang diikuti seluruh anggota ASEAN. 2 pertukaran acara program televisi. 3 diadakan Kongres Pemuda ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara sosial. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara yang dilanda bencana alam. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan pengungsi di negara yang memiliki konflik. Indonesia dan beberapa negara lainnya bekerja sama melakukan upaya untuk mencegah penyebaran virus, misalnya dalam penanganan virus COVID-19. Budaya: Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti kegiatan kesenian dan kebudayaan di berbagai negara. Indonesia berpartisipasi dalam ajang olahraga negara-negara ASEAN seperti pada pelaksanaan SEA Games. Indonesia berpartisipasi dalam festival film yang diikuti oleh negara-negara ASEAN. Selanjutnya, ya, ayo. Diagram informasi dari teks menghasilkan energi listrik. Paragraf pertama, topik masalah. Listrik memiliki peran penting di area globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang. Paragraf kedua, deretan penjelas. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan tenaga
diatur oleh kartu pengaman. 3. Air di dalam pipa. 4. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan air. Paragraf ketiga. Kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Baliknya. Ya. Amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Ya, silakan dibaca. Satu, aliran sungai menjadi sumber energi dalam PLTMH. Saluran air biasanya dibuat miring agar air mengalir lebih deras. Kemudian saluran air sekitar 25 meter. 2. Kunci air berfungsi untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Potensial mesin air dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Juga dapat menggunakan sabuk logam Keras Nadia. akan dapat dihubungkan langsung pada poros kunci air dan generator. 4. Berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. 5. Merupakan saluran penyalur energi listrik ke Oke, ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok PLTM pembangkit listrik tenaga nuklir? Silakan, ada yang mau menanggapi? Siapa mau menanggapi? Kezia, silakan ditanggapi, Kezia. Tuh, kelompoknya udah bagus, tapi pas presentasinya main-main ketawa-ketawa. Lebih serius lagi. Ya, lebih lagi, lebih tegas. Oke, ada pendapat yang lain atau ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Vira. Presentasinya udah bagus, cuman di langkah-langkah menghasilkan energi dari mikrohidro itu belum dijelasin tentang bekerja air dan generator, terus generator sama saluran transmisinya juga belum dijelasin. Oh iya, itu jadi tambahannya ya, masukannya ya untuk kelompok PLTM pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Sudah, nanti bisa ditambahkan ya di sana ya. Oke, kita kasih tepuk hebat dulu untuk kelompok PLTM. Tepuk hebat. 1 jempol, 2 jempol. Hebat. Silakan duduk kelompok PLTM. Ya. Ya, oke ya. Jadi tadi sudah ada yang menanggapi, ya, sudah ada yang mau menanggapi presentasinya, ya. Terima kasih. Nah, ya, perhatikan dulu semuanya ke depan, semua ke depan, semuanya ke depan, semuanya ya. Masih semangat nggak? Masih? Oh, guru belum lihat semangatnya nih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kurang semangat, sekali lagi tepuk semangat. Yes, ya seperti itu semangatnya. Jadi tadi sudah ada beberapa kelompok yang tampil. Dari beberapa kelompok yang tampil tadi, apakah masih ada yang kurang jelas? Apakah ada yang kurang jelas? Sudah mengerti semua? Sudah paham semua? Ya, apakah masih ada materi atau diskusi yang kurang jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan?
Ada yang ingin ditanyakan? Dijawab, kalau tidak, tidak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, ya, tidak ada. Kalau gitu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka ini ada beberapa Bu Guru mempunyai soal evaluasi di PowerPoint interaktif Bu Guru ya. Silahkan disimak ya. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, yang ini. Coba. Kira-kira apa jawabannya? B ya. Coba kita klik B ya. Oke, jawabannya benar ya. Congrats ya, jawabannya benar. Ya, sekarang yang soal kedua. Perhatikan soal kedua. Coba dibaca. Kira-kira jawabannya apa? Apa? C. Coba kita tekan C ya. Kira-kira benar nggak jawabannya? Yeay, benar ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Sekarang soal yang ketiga ya. Perhatikan. Nah, ini. Ayo, yang mana jawabannya? Ya, silakan masuk. Apa jawabannya? Apa? C. Coba ya kita klik C ya, benar nggak? Nah, kursornya. Yeay, benar teman-teman semuanya ya. Jadi Bu Guru kira, Bu Guru rasa kalian semua sudah memahami apa pelajaran kita hari ini. Bu Guru akan berikan sedikit penguatan untuk kalian ya. Jadi kalian tadi sudah melakukan diskusi, Bu Guru kalian juga sudah mengamati alat peraga pembangkit listrik mikrohidro yang ada di depan. Jadi untuk menghasilkan energi listrik ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu pertama aliran airnya masuk ke pintu pembangkit listrik ya, kemudian tekanan airnya diatur, setelah itu masuk ke tangki, setelah itu masuk ke kincir air yang ini ya. Di sini ada kincir airnya. Setelah itu melalui kincir air ini namanya turbin. Di turbin ini energi potensial air dirubah menjadi energi gerak ya. Setelah itu di belakangnya ini ada generator ya. Jadi ini gambarnya, sebentar di sini. Nah, yang ini. Nah, ini ya. Jadi ada generator ini ya. Jadi dari kincir air ini airnya masuk, dirubahlah energi potensial air menjadi energi gerak. Nanti dalam di generator ini merubah energi gerak tadi menjadi energi listrik. Jadi seperti ini ya. Nah, Bu Guru hidupkan, nanti dia akan menyala ya, lampunya menyala seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian tadi juga kalian sudah membuat diagram apa saja peran Indonesia dan kerjasama Indonesia dalam bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial contohnya apa tadi satu dalam bidang sosial? Apa? Indonesia mengirimkan bantuan. Apa lagi? Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan. Kemudian penanggulangan narkoba, perlindungan terhadap difabel ya. Kalau misalnya dalam bidang budaya, Indonesia turut serta dalam bidang kesenian, dalam film-film ya, itu. Dalam SEA Games juga ya, jadi seperti itu. Dan juga ada teks eksplanasi, bagian-bagian teks eksplanasi. Yang pertama ada apa? Deret penjelas. Yang kedua ada apa?
Yang kedua ada apa? Setelah deret penjelas, pernyataan umum. Yang pertama, yang kedua deret penjelas, yang ketiga kasih kesimpulan ya. Nah, Bu Guru rasa kalian sudah paham semua, sudah jelas ya. Nah, kegiatan kita selanjutnya kita akan merefleksi ya. Apa kegiatan kita, apa saja kegiatan kita hari ini. Bu Guru mau tanya sama kalian ya. Apakah ada di materi ini, materi yang kurang kalian pahami? Ada? Sudah jelas semua? Sudah. Kemudian apa saja yang kita sudah pelajari hari ini? Apa saja? Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN. Apa lagi? Menghasilkan energi listrik pada mikrohidro. Apa lagi? Teks eksplanasi. Apa lagi yang di depan ini? Apa? Proses menghasilkan energi listrik pada mikrohidro. Ini alat peraga sederhananya ya. Kemudian apakah pada pembelajaran hari ini apakah kalian senang? Apakah senang pada pembelajaran hari ini? Senang ya. Kalau kalian senang semuanya, coba tepuk tangan semuanya. Oke. Bu Guru rasa kalian sudah paham dan sudah jelas kan, kalian tidak ada pertanyaan tadi. Berarti sudah paham, sudah jelas tentang pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan kalian soal evaluasi ya dalam bentuk quizzes. Kemarin Bu Guru sudah suruh kalian bawa HP kan? Ya, silakan dikeluarkan HP-nya. Ya, silakan kalian klik joinmyquizzes.com ya. Silakan join di myquizzes.com. Sudah? Sudah semuanya? Ke linknya? Silakan klik joinmyquizzes.com. Ya? Sebentar masih ini ya. Nah, ini kodenya 251248. 251248. Ya, silakan. 251248 kodenya, kode gamenya. 251248. Nah, kita mulai ya. Siapa yang nomor 1 itu?
Omang, nomor 1 Omang. Nomor 2 Fizi. Nomor 3 Vito. Cynthia nomor 2 lagi. Vito sama Cynthia rebutan nomor 2. Di atas meja ditaruh HP-nya ya. Nomor 1 Omang, nomor 2 Zaidan, nomor 2 Vito lagi. Sudah selesai semua ya? Sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Oke. Sekarang kita lihat siapa yang juaranya ya. Oke, kita lihat. Oke. Ya. Jadi yang nomor 1 Zaidan, nomor 2 Vito, nomor 3 Omang. Tepuk tangan buat teman-temannya. Oke. Ya. Tepuk tangan buat teman-temannya ya. Oke, terima kasih. Oke ya. Jadi itu tadi kalian sudah menjawab soal kuisis ya. Coba kita lihat perolehannya seperti apa ya. Kita lihat hasilnya bagaimana. Kita lihat hasilnya ya, bagaimana hasilnya. Berapa persen? Nah, jadi ini rata-rata di atas 80% ya yang menjawab benar ya. Rata-rata 80%, 90% yang menjawab benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, jadi 80% sudah menjawab benar ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Tepuk tangan ya. HP-nya disimpan sekarang ya. Jadi kita akan sama-sama membuat kesimpulan dulu. Tadi apa kesimpulannya? Kita sudah belajar tentang apa saja? Bagaimana proses menghasilkan listrik ya dari pembangkit listrik mikrohidro. Gimana caranya? Yang pertama, airnya masuk lewat mana? Lewat pintu. Setelah itu masuk ke turbin. Dari turbin itu energi geraknya dirubah menjadi energi potensial air, dirubah menjadi energi gerak. Setelah itu masuk ke generator. Dari generator energi gerak dirubah menjadi energi listrik. Terus peran dan kerjasama Indonesia tadi dalam lingkup ASEAN bidang sosial dan budaya apa saja? Dalam lingkup sosial apa saja peran Indonesia? Apa? Dalam bidang sosial apa tadi peran Indonesia? Penanggulangan bencana alam. Kemudian apa lagi?
Ya, melindungi hak-hak asasi negara ASEAN. Kemudian apa peran Indonesia dan kerjasamanya dalam bidang budaya? Apa? Ya, mengadakan kegiatan olahraga SEA Games. Apa lagi? Oke, mengadakan kesenian budaya. Apa lagi? Ya? Apa? Pertukaran acara televisi. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu daerah. Kita nyanyi lagu Kadal Noma. Kita Kadal Noma. Silakan menyanyi semuanya ya. Ya, kita nyanyi lagu Kadal Noma. Semuanya nyanyi ya, Kadal Noma ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jadi pelajaran kita selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana barang-barang yang ada di negara Indonesia itu bisa sampai ke di negara Indonesia bisa ke luar negeri. Kita akan belajar tentang ekspor dan impor ya. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Boleh keluar main dulu kalian semua.